Salam jumpa lagi sahabat literasi. Kembali dengan saya Regesti Salomi dan juga Kakak Robi Faik yang ada di layar kaca ini. Em, Akhirnya bisa kembali lagi Kak Robi ya, karena Ya, terkendala beberapa hal, kesibukan-kesibukan dalam beberapa hari ini. Tapi tenggat akhirnya kita bisa rekam lagi dan bisa menyajikan kelas literasi eh, untuk teman-teman sekalian. Nah, mungkin di segmen kali ini Kak Robi kita akan melanjutkan kembali em, Hmm. tema tentang Morotai Kak Robi karena sepertinya Ya, kemarin tuh agak kurang eh, ya, mendalam. Jadi hari ini kita perlu betul. eh, lebih dalam masuk ke Morotai, terutama kedua novel Namaku Muhlis Eso dan Surat-Surat dari Morotai Surat Kak dari Robi. Morotai. Mungkin hari ini kita masuk lebih ke dalam proses kreatif menulisnya Kak Robi. Jadi saya rasa teman-teman yang lain perlu tahu bagaimana proses kreatif menulis kedua novel ini. Oke, dan tadi kita sudah saksikan video pengantar yang mengantar rekaman ini untuk teman-teman saksikan bersama. Mungkin Kak Ruby yang saya mau tanyakan itu judulnya tuh Bambu Tada. Terus Bambu Tada Mm-mm. itu apa? Dan terus apa hubungannya gambaran-gambaran umum soal eh, judul lagunya apa namanya? Negeriku Morotai apa? Morotai itulah negeriku. Ya. Oh ya, Jadi itu Morotai itulah eh, negeriku. salah satu lagu yang diciptakan oleh Kak Jeffrey Kongo yang main Oke, juk tadi itu memang pendiri sekaligus pelatih musik bambu tada itu. Jadi bambu tada itu alat musik tradisional yang dilestarikan di Morotai begitu oleh Kak Jeffrey dan teman-teman. Jadi bambu dari bambu kemudian tada itu artinya dihentakkan. Jadi cara mainnya dengan dipukul seperti tadi di video. Dan itu salah satu dokumentasi saya di sana sebenarnya sudah ada di YouTube juga dan menjadi salah satu bagian penting yang saya angkat di novel, terutama surat-surat dari Morotai. Kan memang oh temanya ini itu. juga masuk di novel. Ya, betul, masuk dan Oke, menjadi salah satu bagian inti karena salah satu tema yang saya dalami atau saya garap dari 4 tema yang disodorkan oleh Kementerian Pendidikan itu tentang seni tradisi, ya, oke, termasuk dalamnya seni musik, ya, itu gambaran tentang video tadi, ya, lagu siap. Kak Jeffrey. Oke, Hmm. baik Kak Robi. Sangat-sangat ketika saya nonton video itu Kak Robi saya merasa bahwa wah kayak apa ya? Mm-mm. Kayak energinya itu dapat sekali dan masuk sekali. Apalagi anak-anak yang bernyanyi itu keren sekali Kak Iya. Robi. Dan waktu itu ada Jadi punya rekor muri nuansa sendiri. dengan pemain Hmm, mencapai 2000-an, 2000 mm-mm. orang, Siap. tahun dua ribu Oke 2019. Kak Robi. Jadi Siap. saya rasa pengalaman di Morotai ini membawa kita dalam suasana yang lebih berbeda dan kayaknya kita langsung saja kita masuk ke dalam proses kreatif Hmm. menulis dari masing-masing novel ini Kak Ruby. Mungkin Kak Ruby Ya, bisa jelaskan. betul ya. Pertama mungkin sedikit flashback ke Isti dan teman-teman semua yang menyaksikan kelas literasi ini bahwa tahun lalu saya berkesempatan untuk ikut dalam program Kementerian Kemendikdasmen ya dulu masih nomenklaturnya. Namanya program itu namanya Residensi Penulisan Bahan Bacaan Literasi di Daerah 3T. Jadi ada 25 penulis se-Indonesia dan saya salah satu yang mendapat kepercayaan itu. Dan mungkin satu-satunya dari Indonesia Timur karena 24 itu teman-teman dari Indonesia Barat. Nah, jadi di sana kita menjalani masa residensi hampir hampir sebulan penuh, total semuanya 25 hari. Ya, eh, 2 harinya hitung PP dan ya sekitar 23 hari full di Mortai. Ya, Nah, secara atau gambaran umumnya ya, gambaran umumnya seperti sudah saya singgung juga di segmen sebelumnya bahwa ada informasi, kemudian seperti biasa ada persiapan, lalu keberangkatan sampai kepulangan. Nah, yang mungkin terkait proses kreatif atau apa yang ingin kita share pada segmen kali ini itu mungkin lebih ke proses menulisnya dan ya, saya
sudah menuliskan ini secara gamblang, ya tidak tidak terlalu detail karena terbatas juga. Itu dalam esai yang sementara proses juga kami berencana menerbitkan buku esai dengan teman-teman dari 25 penulis itu. 25 penulis itu sudah menulis esai dan ini esai yang saya tulis. Tentu saya tidak membaca ulang tapi saya kasih gambaran saja. Jadi judul esainya itu Residensi Morotai dalam 7 catatan kecil. Ya. Jadi eh, mungkin saya ke poin yang terkait proses kreatif. Nah, jadi kalau kita menulis secara umum kan di teori manapun seperti itu ya, kayak itu ada tema, judul, Ya, gitu. Nah, ini juga sama, kami berangkat dengan tema dan juga kita singgung di segmen sebelumnya ada 4 tema dan dari 4 itu saya memilih yang ini, 2 ini, kearifan lokal dalam bentuk tradisi dan kesenian, makanya itu yang bambu tada saya angkat. Lalu yang kedua cerita inspiratif mengenai anak-anak di wilayah 3T dan itu saya mengangkat sosok Kak Mukhlis ya. Dan sekarang beliau sudah 40-an tahun tapi dia memulai eh, apa ya misinya dia memulai sesuatu yang sangat baik di sana itu sejak usia 10 tahun. Makanya itu masuk di situ. oke. Secara tema Kak Isti. Kemudian yang ya ini yang mungkin saya inginkan Kak Isti bahwa proses paling awal yang saya lakukan sebelum ke Morotai dan saya pikir ini akan sangat baik, akan sangat ideal kalau dilakukan oleh siapapun yang mau menulis, ya terutama saya apa ya, tidak tahu Kak Isti, saya punya niat yang kecil atau besar, tapi saya pengen hal-hal ini sasaran saya atau kerinduan saya itu sampai ke adik-adik kita, terutama di bangku Ya, sekolah ya, SD, SMP, terutama mungkin SMA, supaya waktu kuliah itu menerapkan ini. Jadi saya awali dengan yang namanya riset awal ini atau hmm, pra riset lah. Nah, jadi sebelum ke sana, saya mencari berbagai referensi tentang yang namanya Morotai ini. iya, Cuman memang saya dibantu karena sudah memilih 2 tema itu, jadi pencarian saya memang fokus ke situ. Ya. Dan ini yang saya tulis. Salah satu hal yang saya temukan itu satu buku judulnya Morotai menyusuri jejak Douglas MacArthur, Nakamura, Moro, Moro ini suku di sana, Perang Dunia Kedua dan Trikora. Ini buku yang ditulis oleh Kak Fanny Poik, putri dari Opa, betul. ya. Dan ini sangat membantu saya. Selain itu ada banyak referensi lain, terutama dari internet ya, internet ada YouTube, ada sejumlah website. Saya mempelajari info info awal tentang Morotai di situ. Jadi poin pertama itu pra menulis, Kak Isti. Nah, Hmm, dari situ kemudian berangkat. eh, di sana tentu kita diberi ruang untuk melakukan apa yang namanya riset ya. Jadi di sana kita ya, dibantu oleh panitia itu memang secara penjadwalan disediakan anggaran atau difasilitasi untuk 10 hari. 10 hari full untuk jadi risetnya 10 hari, Kakak. secara penjadwalan. Tetapi akhirnya yang saya Hmm, alami ya keseluruhan hidup, keseluruhan hidup dan pengembaraan atau selama saya di sana itu merupakan riset juga itu. Jadi oke. di hotel pun saya tetap melakukan wawancara dan apa observasi anak-anak yang Hmm, bermain di pantai di situ, mereka memancing, kemudian ada juga pengelola pengelola hotel, pengelola ya, boat begitu, fasilitasi untuk menyelam dan berbagai apa kegiatan pariwisata lainnya itu ada di situ. oke. Kemudian tentu ada masyarakat di situ. Jadi dari pra riset, kemudian riset, dan 2 hal penting yang saya lakukan di sana ya wawancara dan observasi. Dan ada banyak, tapi kalau bisa menyebut di antaranya ya Kak Muhlis sendiri, Muhlis Eso, ini sosok yang saya angkat secara khusus untuk novel Namaku Muhlis Eso. Lalu yang kedua ada Kak Jeffrey Kongo, ini seorang guru yang melestarikan musik bambu tada. Ini dua Ya, dari begitu banyak tokoh yang saya jumpai, saya wawancara,
dan ya itu namanya di tempat yang baru ya. Jadi memang tidak mudah. Kalau saya cerita begini mudah, tapi saya yakin Kak Isti Prosesnya kakak. ya tidak mudah. Kita mencari kadang tidak sesuai, bukan tidak sesuai, maksudnya tidak sempat bertemu ya, berbagai alasan. Mhm. Dan tapi puji Tuhan tidak sepertinya tidak ada yang menolak kehadiran saya di sana. Jadi saya pastikan 100% orang-orang di sana menerima saya eh, dan menjawab hampir semua hal yang ingin saya tahu dari mereka. Ya, Hmm. kecuali ada yang memang mereka tidak tahu, mereka jawab bah tidak tahu. Ya, jadi itu gambarannya. Kemudian, jadi tadi pra riset, kemudian riset, lalu eh, berangkat dan saya ke poin ini ya. Ya, bagian 5 ini. Secara teknis penulisan buku saya bersyukur karena panitia menerapkan link laporan. Jadi kami setiap hari ada link KST di sana. Jadi Laporan. laporan ya. Laporan itu ada link deskripsi dan juga foto pendukung atau video pendukung apa yang dilakukan hari itu. Jadi memang walaupun secara jadwal dan penganggaran mungkin itu 10 hari, tapi sepanjang hari, sepanjang 20-an hari di sana itu setiap hari kami harus melapor. Hmm. Kemana, bertemu siapa, ataupun kalau tidak kemana berarti buat apa di hotel. Oh, menulis ini, merevisi ini dan seterusnya dengan Ya, bukti pendukung. Ya, saya bayangkan ini kalau kita terapkan di katakanlah kelas menulis atau pelatihan betul. di sekolah sangat efektif juga. Sangat efektif sekali kakak. Ah, tapi itu secara formal ya Kak Esti. Secara non formal, ini yang juga saya pikir kita share ke adik-adik terutama. Saya membuat laporan tersendiri, laporan untuk diri saya sendiri. Jadi saya bawa satu buku baru, ini saya ada pegang di sini, buku buku harian. Jadi memang itu saya Oh, 7 Agustus 2024. Saya berangkatnya tanggal 6, tapi saya mulai menulis di halaman pertama itu tanggal 7 Agustus 2024 pukul 23.00 ya. Kutuliskan ini ketika sedang berada di salah satu pulau terluar Indonesia, Morotai dan seterusnya. Jadi setiap hari saya menulis di diary itu Kak Isti. Saya buat apa, saya rasakan apa, saya bertemu siapa, saya tulis umumnya malam sebelum saya tidur. Eh, oke. ya. Jadi Kak itu Robi, mungkin mungkin saya izin bertanya sedikit berhubungan dengan ini Kak Robi. ya. Apakah memang setiap kali ke tempat baru tuh Kak Robi selalu membawa buku catatan tertentu dan menulis? Karena yang saya ingat waktu pertama kali kita bertemu di Rote, waktu Kak Robi datang ke Rote, Hmm. dan setelah itu kita berkomunikasi, Kak Robi sempat kirimkan tulisan tangan Kak Robi saat Kak Robi datang ke Rote. Iya, Jadi wah itu saya bikin saya saya ingat itu. Itu penasaran juga nih, salah satu puisi yang kebiasaan. saya tulis waktu itu apa? Ke selatan cintakan membawaku kayaknya. Saya lupa itu. Tapi itu di salah satu kertas. Iya, betul Betul. Pak Esti. Jadi saya kemana-mana tentu bawa catatan, tetapi eh, bukan yang diary yang saya maksud. Jadi diary yang tadi saya share itu memang khusus setiap malam. Nah, tetapi Oke, memang setiap setiap hari saya kemana-mana tentu ada eh, kertas atau buku tersendiri. Kemudian ada foto, video begitu. Jadi itu memang benar sekali. Eh, kita melakukan riset atau mencatat itu sangat sangat penting ya. betul. Oke, nah saya lanjut ya. Nah, jadi sesudah itu setiap hari akhirnya riset dan mulai di laporan itu otomatis penulisannya berjalan. Mulai Hmm. dari sinopsis, apa namanya, penokohan dan seterusnya. Bahkan kita juga diberi kebebasan. Ada juga teman-teman yang membuat per bab ya. Saya juga melakukan itu. Tapi tentu itu kita sebut sebagai draft kasar ya. Jadi saya rangkum di sini Kak Esti. Ada pra menulis, kemudian ada menulis. Nah, ini sudah saya lakukan ketika di Mortai. Jadi menulis itu memang sebelum berangkat itu belum ada tulisan karena memang hanya riset. Ketika di Morotai itu sudah menulis. Nah, dibantu dengan tadi itu link. Nah, kemudian eh, pulang, pulang itu tentu melanjutkan penulisan itu.
Lalu kita ada deadline lah seperti itu. Saya ingat waktu Oke. awal kita kirim itu kalau tidak salah 40 atau 60%. 40 kayaknya, 40%. Ada tanggal tertentu yang kita upload dari 40 itu Mm-mm. untuk laporan teman-teman juga. Jadi kembali ke riset itu. Nah, yang saya alami Kak Isti, riset itu saya lakukan di Pra, kemudian waktu di Morotai, bahkan sampai ketika menulis pun itu tetap dilakukan ya. Membaca ulang kembali Oke. dokumen, konfirmasi. Saya ulang-ulang komunikasi dengan Kak Mukhlis terutama ya. Berarti Hmm, sepanjang perjalanan menulis nih, saya bisa bilang hmm. riset terus berjalan. Riset terus berjalan bahkan sampai akhir sebelum revisi akhir ya. Oke, Ya, dan siap. ini yang saya pikir hilang Penting nih. feeling. Saya punya satu kekhawatiran Kak Isti bahwa ini hilang dalam ya katakanlah proses literasi yang sementara berjalan mungkin di Ya, Indonesia atau secara khusus di NTT ya. Saya bukan menghakimi tapi saya punya keyakinan bahwa tidak banyak anak-anak terutama melakukan yang saya ceritakan ini. Jangankan riset waktu apa menulis katakan, pra riset mungkin sangat lemah. betul. Apalagi sesudah mau terbit itu saya yakin tidak akan ada riset-riset lagi. Tapi sudahlah itu mungkin perasaan saya pribadi, tapi kita kembali ke sini ya. Ya, Eh, Pasca menulis ya, pasca menulis tetap kita baca ulang. Jadi sesudah kita kirim ke tim layout, kita tetap baca ulang. Nah, dan di sini saya menulis bahwa ada yang membantu juga itu, terutama share dengan teman-teman. Lalu ada pertemuan kami di Jakarta itu bulan September. Jadi Agustus kami oke. ke sana, balik kembali ke tempat masing-masing. Lalu akhir September kami dikumpulkan di sana, dapat pembekalan, lalu ya masing-masing sharing. Dan saya kebahagiaan saya ada dua waktu di Jakarta itu Kak Esti. Pertama memang saya berkesempatan untuk sharing tentang Morotai, tapi yang kedua saya berkesempatan untuk mendengar cerita dari teman-teman yang lain. 48 novel Oke. yang lain, ya, karena saya menulis dua. Mm-mm. Dan saya lebih bersyukur lagi karena ada 4 teman yang ditempatkan di NTT. Jadi saya mendengar cerita dari 4 orang itu, cerita tentang 8 novel yang ditulis dengan latar NTT. Termasuk Mas Benny. Termasuk Mas Benny Ramdhani, dia Iya. menulis 2 novel dengan latar Alor. Nah, lalu yang terakhir kita launching di Jakarta Desember kemarin dan informasi yang terakhir bukunya sementara diproses untuk bisa diakses di websitenya kementerian. Ya, Oke. saya pikir itu eh, mungkin gambaran singkat ya atau atau Mm. panjang dari pengalaman menulis 2 novel dari residensi itu. Ya, silakan. Saya Baik, kembali ke baik, ST untuk baik, Kak eksplor. Robi. Saya buka. Berarti, Ya, aha, berarti saya bisa bilang bahwa sepanjang perjalanan menulis, saya ulangi lagi, Kak Robi, ya, karena saya pikir ini hal yang paling penting untuk kita tekankan, karena betul, ternyata sepanjang perjalanan menulis itu, eh, riset itu tidak berhenti. Berarti betul, eh, kita bisa bilang bahwa proses dalam menulis itu adalah apa ya, main utamanya begitu Kak Robi. Kita betul, tidak bisa betul. jalan dengan menghayal doang. Iya, Jadi betul. Harus ada perpaduan itu kan. mm-mm. Jadi mungkin yang pengen saya highlight di sini Kak Robi, Mm-mm. menurut Kak Robi idealnya menulis itu harusnya bagaimana? Apakah kita hanya serba instan atau idealnya Ya, bagaimana Kak Robi? betul, betul. Sebelum sampai ke poin itu mungkin ini supaya jadi gambaran. Kak Isti juga Ya, mungkin sudah lihat atau belum. Ini adalah cover dari novel pertama, Namaku Mulhis Eso. Ya, jadi ya. jenjang E, dia sudah lebih sedikit tidak seperti buku-buku jenjang B yang kita tulis. Ya, jadi itu Mhm. Namaku Mulhis Eso dan saya menyampaikan terima kasih sekali lagi untuk Kak Chandra Krida ini salah satu ilustrator Ya. teman kita di Jogja. Ini Muhlis Eso, kemudian ini 2 pembaca pertama saya. Saya lupa ambil nomor dan IG mereka, tapi mudah-mudahan nanti suatu saat mereka bisa komunikasi karena ada juga IG saya. Ini 2 pembaca pertama. Jadi waktu
launching di Jakarta itu kita undang perwakilan siswa dan guru. Mereka semua dibagi buku dan dua anak ini yang mendapat buku saya. Oke. Lalu ya, ini buku yang kedua, surat-surat dari Motai. Ya, oke, kembali ke tadi ya, apa idealnya untuk menulis? Ya, saya pikir gambaran umum seperti yang tadi saya apa namanya sampaikan. Kemudian eh, saya tertarik untuk ini mungkin. Ini yang biasa saya pakai di pelatihan-pelatihan dan saya pikir ini yang penting untuk kita tanamkan terkait proses menulis ya. Ada banyak teori, tetapi saya coba ambil dan ini yang selalu saya pakai KST ini saya ambil dari modul literasi, modul literasi menulis dari Badan Bahasa. Jadi idealnya KST ini ada lima tahap ini, Hmm. lima tahap ini. Jadi iya sekaligus ini mungkin apa koreksi juga untuk kita termasuk di Aspensi ya. Betul, Kakak. Eh, Kalau kita publikasi katakanlah buku termasuk mading atau website, nah itu di urutan 5 KST. Satu, Hmm. dua, tiga, empat Wow. itu kita harus perhatikan secara baik juga. Di situ ada pramenulis dan ini sudah seperti yang tadi saya share bahwa ada riset ya, kemudian menulis draft, lalu ada dua tahap penting, revisi. Nah, revisi dan swasunting. Ini memang eh, berdekatan tetapi ada perbedaan. Revisi itu selama kita proses menulis itu kalau saya baca di referensinya. Nah, Hmm. sementara yang 4 itu sudah lebih ke akhir-akhir ya sebelum naskah Akhir, ya. cetak. Jadi, tetapi yang dari pengalaman saya tadi mungkin kita tambahkan bahwa apa yang dilakukan di nomor 1 itu masih bisa sangat relevan, bahkan harusnya relevan, harusnya dilakukan sampai dengan nomor 4. Nah, jadi kita Oke. tema A misalnya, nah sampai dengan nomor 4 sebelum terbit itu memang harus ini harus terus cross check ya. Dan satu poin lagi untuk melengkapi ini tadi yang Kak Isti tanya soal imajinasi dan apa Iya, betul. pengetahuan. Itu yang mau saya highlight juga, Kakak. Eh, Imajinasi memang sangat penting Kak Isti karena kalau tanpa itu maka tidak berjalan ya, Betul. tidak berjalan ya. Saya ingat apa dari Einstein atau apa bahwa imajinasi berapa 99% atau apa begitu. Eh, Imajinasi penting, tetapi juga apa riset atau apa ya kita sebut eh, pengetahuan atau sains bahkan makanya kita menulis cerita anak pun kan ada fakta STEM-nya tuh. Nah, Iya, jadi betul. dua-duanya itu harus kita gabungkan dan saya teringat satu istilah itu faction itu istilah dari Gerson Poik ketika dia Mm-mm. memberi endorsement atau komentar untuk salah satu novel saya Likurai untuk Iya. Sang Mempelai. Likurai untuk Sang Mempelai. Dia katakan faction, jadi fakta dan fiction. Jadi idealnya itu menggabungkan itu. Nah, tapi ini khusus untuk karya sastra ya. Kalau karya Iya, ilmu tentu eh, harus sesuai dengan kenyataan. betul. Ya, saya pikir itu poinnya dan eh, mungkin untuk melengkapi ini, saya ingin menyampaikan apa ya refleksi atau apa yang saya tuliskan dan menjadi bagian dari pembelajaran saya di sana. Saya menulis di esai saya itu bahwa ada dua hal penting yang saya pelajari dari Morotai ya. Yang pertama soal Indonesia yang begitu besar ya. Saya Hmm. merasakan itu dan seperti yang saya share, saya merinding ketika mendengar bukan mars himne Universitas Pasifik Morotai. Ada kata Pancasila di dalamnya. Wah itu, saya bayangkan satu pulau di jauh sekali dari Jakarta begitu dan ada Pancasila bergema di sana ya. Dan saya bertemu Bung Karno, dua patung besar sekali di sana. Jadi itu membuat saya menyadari bahwa Indonesia begitu kaya luas ya. Alamnya juga sangat potensial di sana. Dan yang kedua, pelajaran kedua ya soal menulis adalah proses
Dan saya teringat akan kata Joko Pinurbo ya, pencapaian itu hanya bisa diperoleh melalui proses yang lama, memerlukan ketekunan dan kesabaran. Ya, kira-kira seperti itu, Oke, Kak Isti. ya Kak Robi. Saya rasa ini bagian yang paling penting daripada proses menulis tadi, Kak Robi. Terima kasih sudah berbagi. Dan Yap, ternyata proses pra menulis itu penting sekali, Kak Robi. Ini juga jadi catatan untuk saya, Kak Robi, karena betul, saya pikir betul. bahwa proses pra menulis itu dilakukan sebelum menulis, tapi ternyata dia tuh seperti kemudi yang akan Ya, terus membawa kita sampai tujuan akhirnya. Jadi salah satu hal yang sangat penting untuk dicatat nih Kak Robi, terkhusus saya pribadi. Oke Kak Robi, siap, siap. mungkin mungkin saya rasa apa yang disampaikan dan apa yang kita ingin sampaikan sudah sampai kepada teman-teman semua. Jadi mungkin ada quotes penutup yang Kak Robi siapkan. Ya, betul. Eh, Oke. yang pertama saya melalui eh, rekaman ini saya ingin menyampaikan terima kasih untuk Badan Bahasa, teman-teman panitia, teman-teman penulis terpilih residensi, dan juga untuk Kak Muhlis, Kak Jeffrey, dan teman-teman semua di Morotai yang sudah menerima saya, ya. Dan terutama untuk pemerintah juga, Kabupaten Pulau Morotai dan Provinsi Maluku Utara tentunya, sekarang Gubernur baru Ibu Sherly, eh, almarhum Bapak Beni merupakan Ya, Bupati Morotai, ya. Dan dari wawancara saya dengan Kak Muhlis, Pak Beni dan Ibu Sherly juga yang membantu pendirian salah satu museum. Jadi dia sudah punya dua gedung, salah satunya itu sumbangan atau donasi dari Pak Beni dan Ibu Sherly. tapi Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan di Aspensi yang selalu mendukung, termasuk KST. Dan harapan saya sharing dari Morotai ini tentu bukan hanya untuk kebanggaan begitu ya, tapi saya ingin agar apa yang saya alami itu menjadi pembelajaran, terutama bagi adik-adik saya di bangku pendidikan, di sekolah menengah maupun di kampus. Dan sebagai penutup, menulis itu proses, berproses, cepat atau lambatnya proses itu dijalani, bergantung pada keseringan Anda berlatih, ditambah niat, tekad, dan tujuan Anda menuliskan sesuatu. Bambang Trimansyah dalam modul menulis. cakep. Oke, terima kasih Kak Robi. Hal yang hari ini saya dapatkan adalah proses menulis itu sangat penting. Oke, Ya, jadi sekian saya rasa kelas literasi kita hari ini dan buat teman-teman yang eh, masih pengen kita bahas apa lagi, mungkin kita selalu menanti untuk ya, betul. saran-saran dan kritik dari teman-teman untuk apa lagi sih yang harus kita bahas. Hal menarik apapun itu tentang menulis, silahkan boleh berkomentar dan biarkan kami tahu apa yang harus apa informasi yang kami bisa berikan untuk teman-teman. Ya, Dan selalu pantengin kami di channel YouTube-nya Kakak Robi, Robertus Wahid Official. Dan mohon maaf, TikTok saya ini mengalami gangguan, jadi saya oh iya, belum bisa masuk. siap. Eh, Mungkin itu saja yang bisa kami sharingkan buat teman-teman hari ini. Nantikan kami lagi di minggu depan di proses menulis yang berbeda, di segmen yang berbeda lagi, masih tetap di kelas literasi. Dan mungkin saya mau tutup pertemuan kita kali ini dengan satu quotes dari Stephen King. Dia bilang begini, menulis adalah mencipta. Dalam suatu penciptaan, seseorang mengarahkan tidak hanya semua pengetahuan, daya, dan kemampuannya saja, tetapi ia sertakan seluruh jiwa dan bahkan nafas hidupnya. Stephen King. Siap. Oke, sampai jumpa dan terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Kak Robi. Oke, terima kasih Kak Esti, terima kasih semuanya. Salam literasi, Salam literasi, salam salam anak anak, negeri, salam Morotai. salam orang. Sip, sip. Sampai jumpa.